Hello sport lovers, perhelatan Liga Champions 2020-2021 telah berakhir. Seperti kita ketahui, Chelsea keluar sebagai juaranya. Hari ini saya mau membahas perjalanan Chelsea dari fase group stage sampai akhirnya keluar sebagai juara. Bergabung di grup E bersama dengan Sevilla, Krasnodar dan Rennes, sudah jelas Chelsea di atas kertas diunggulkan untuk lolos dari grup tersebut. Mengawali pertandingan grup stage pertama, Chelsea bertemu dengan Sevilla. Bermain di Stamford Bridge, tim tuan rumah gagal mengembangkan permainan karena rapatnya pertahanan Sevilla. Begitupun dengan tim tamu, Sevilla mengandalkan serangan balik namun belum mampu menembus pertahanan Chelsea. Pertandingan pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Di pertandingan kedua, Chelsea bertandang ke kandang Krasnodar. Permainan berjalan sangat terbuka. Tim asuhan Frank Lampard berhasil mencetak gol pada menit ke-37 lewat sepakan Hudson-Odoi yang gagal ditepis dengan sempurna oleh kiper tuan rumah. Di babak kedua, Chelsea terus menekan pertahanan Krasnodar, hingga akhirnya Chelsea berhasil menggandakan keunggulan di menit 76 lewat titik putih dari Timo Werner, akibat tendangan Pulisic mengenai tangan dari pemain bertahan Krasnodar. 2-0 untuk tim tamu. Tidak sampai di situ saja, The Blues tetap melancarkan serangannya, hingga akhirnya Hakim Ziyech berhasil membobol gawang Krasnodar untuk ketiga kalinya lewat sepakan kaki kirinya. 3-0 untuk The Blues. Memasuki injury time, Christian Pulisic kembali membobol gawang tim tuan rumah sehingga skor menjadi 4-0 untuk kemenangan Chelsea. Di pertandingan ketiga, Chelsea menjamu Rennes di Stamford Bridge. Chelsea berhasil unggul cepat berkat gol Timo Werner yang sukses mengeksekusi tendangan penaltinya setelah dia dilanggar pemain bertahan Rennes di menit 10. 1-0 untuk Chelsea. Lagi-lagi, Chelsea kembali mendapatkan hadiah penalti akibat handsball dari pemain bertahan Rennes, sekaligus menjadi kartu kuning kedua untuk Dalbert, sehingga ia harus diusir dari pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Kembali, Timo Werner berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna. 2-0 untuk Chelsea. Di menit ke-50, The Blues kembali mencetak gol lewat Tammy Abraham, menyambut crossing dari Reece James. 3-0 untuk Chelsea sampai peluit panjang dibunyikan. Di pertandingan keempat fase grup, Chelsea kembali bertemu dengan Rennes. Pertandingan cukup berjalan berimbang, hingga akhirnya Hudson-Odoi berhasil membobol gawang tim tuan rumah pada menit ke-22. Menjelang akhir pertandingan, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan berkat sundulan Guirassy memanfaatkan umpan dari tendangan sudut. Tidak mau pulang dengan membawa 1 poin saja, Chelsea terus menekan pertahanan Rennes hingga akhirnya Olivier Giroud berhasil mencetak gol di injury time lewat sundulan kepala yang gagal ditepis oleh kiper Rennes. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 1-2 untuk The Blues. Di pertandingan kelima fase grup, Chelsea bertandang ke markas Sevilla. Bermain sebagai starter menggantikan Timo Werner, di pertandingan ini Olivier Giroud benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai striker kelas dunia. Giroud berhasil mencetak gol pertama Chelsea di menit ke-7, memanfaatkan kesalahan positioning kiper Sevilla. 1-0 untuk The Blues. Terus-menerus ditekan, akhirnya Chelsea kembali mencetak gol. Kembali Olivier Giroud mencip bola ke gawang Sevilla. 2-0 untuk Chelsea. Olivier Giroud berhasil mencetak hat-trick pada menit 74 lewat sundulan yang gagal diantisipasi kiper tuan rumah. 3-0 untuk Chelsea. Tidak sampai di situ, Giroud berhasil mencetak hat-trick lewat eksekusi sempurna dari titik putih di menit 83. Pertandingan pun berakhir 4-0 untuk tim tamu. Di pertandingan terakhir fase grup, Chelsea menjamu Krasnodar di Stamford Bridge. Sudah memastikan lolos dari fase grup, tim tuan rumah kebobolan terlebih dahulu berkat gol dari Kabela. Sepakannya mulus menerjang sudut kanan gawang tim tuan rumah. 1-0 untuk keunggulan Krasnodar. Tidak lama berselang, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Jorginho di menit 27 lewat titik putih. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Akhirnya, Chelsea berhasil lolos menjadi juara grup E dengan poin 14, hasil dari 4 kemenangan dan 2 hasil seri, diikuti Sevilla di peringkat kedua dengan 13 poin. Di fase knockout 16 besar, Chelsea dipertemukan dengan Atletico Madrid. Ini merupakan debut pertama Thomas Tuchel di Liga Champions bersama Chelsea, menggantikan Frank Lampard yang dipecat akibat rentetan hasil buruk di Liga Domestik yang membuat Chelsea merosot ke peringkat 8 sementara klasemen Liga Inggris. Bergabungnya Thomas Tuchel sangat jelas memberi dampak besar ke sistem pertahanan Chelsea. Pertahanan Chelsea menjadi jauh lebih solid dan disiplin mengantisipasi serangan-serangan lawannya.
Pertandingan berjalan sama kuat, kedua tim saling menjual beli serangan, hingga akhirnya Oliver Giroud berhasil memecah kebuntuan dengan gol akrobatiknya ke gawang Jan Oblak di menit 68. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Chelsea 1-0. Perjalanan Chelsea pun berlanjut di leg kedua fase knockout 16 besar Liga Champions. Kali ini, Chelsea bermain sebagai tuan rumah menjamu Atletico Madrid. Bermain di Stamford Bridge, The Blues terus menekan pertahanan tim tamu, hingga akhirnya Hakim Ziyech berhasil melesakkan gol ke gawang Jan Oblak di menit ke-34, 1-0 untuk The Blues. Menjelang akhir pertandingan, Emerson berhasil menggandakan keunggulan Chelsea menjadi 2-0. Chelsea pun lolos ke fase berikutnya dengan keunggulan agregat 3-0. Di fase knockout 8 besar Liga Champions, Chelsea dipertemukan dengan juara Liga Portugal, FC Porto. Di fase 8 besar ini, pertandingan pun harus digelar di kandang netral, yaitu di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan, markas besar Sevilla. Di pertandingan ini, Chelsea berhasil unggul di menit ke-32 lewat gol dari Mason Mount. Di menit ke-85, Ben Chilwell kembali menggandakan keunggulan tim tamu setelah berhasil mengecoh kiper dari FC Porto. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Chelsea 2-0. Pada second leg fase knockout 8 besar Liga Champions, kembali bermain di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan, markas besar dari Sevilla, FC Porto terus-menerus menekan pertahanan Chelsea untuk mengejar ketertinggalan agregat 0-2 pada leg pertama. Namun, berkat kedisiplinan pertahanan Chelsea yang dinahkodai Thomas Tuchel, membuat FC Porto sulit untuk menembus pertahanan dari The Blues. Pertandingan pun terlihat akan berakhir imbang 0-0 sebelum akhirnya Taremi berhasil memecah deadlock di menit keempat injury time di babak kedua. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Porto 1-0. Chelsea berhak melaju ke fase berikutnya dengan keunggulan agregat 2-1. Ini pun menjadi satu-satunya kekalahan Chelsea pada perhelatan Liga Champions 2020-2021 ini. Di semifinal, Chelsea dipertemukan dengan juara Liga Spanyol Real Madrid. Di pertandingan leg pertama, bermain di markas kedua Real Madrid yaitu Estadio Alfredo Stefano, tim asuhan Zinedine Zidane dikejutkan dengan gol dari Christian Pulisic di menit 14. Berhasil mengecoh Thibaut Courtois, Pulisic melesakkan tembakan langsung ke gawang Real Madrid, 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Tidak tinggal diam, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-24. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Karim Benzema berhasil membobol gawang Chelsea. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Pada second leg semifinal Liga Champions, kini Chelsea menjamu Real Madrid di markas kebesarannya Stamford Bridge. Chelsea berhasil unggul pada menit 24 lewat gol dari Timo Werner, memanfaatkan bola rebound hasil dari tendangan Kai Havertz yang membentur mistar, 1-0 untuk The Blues. Di menit ke-85, Mason Mount berhasil menggandakan keunggulan tim tuan rumah lewat sontekannya hasil umpan dari Christian Pulisic, 2-0 untuk keunggulan Chelsea. Berkat disiplinnya pertahanan Chelsea dan gemilangnya penampilan dari Edouard Mendy di bawah mistar, akhirnya pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Chelsea. Chelsea pun berhak melaju ke final dengan keunggulan agregat 3-1. Di partai final, Chelsea dipertemukan dengan sesama wakil dari Inggris yaitu Manchester City. Dengan bermodalkan 2 kemenangan beruntun menghadapi Citizen di ajang Liga Domestik dan FA Cup, tim asuhan Thomas Tuchel memiliki kepercayaan diri lebih menghadapi sang jawara Liga Inggris 2021 ini. Bermain di Istanbul, pertandingan berjalan amat sangat ketat. Kedua tim saling menjual beli serangan satu sama lain. Kedua penjaga gawang pun tampil sangat baik menggagalkan serangan-serangan lawan. Hingga akhirnya Thiago Silva terpaksa harus ditarik keluar di menit ke-38 akibat cedera, digantikan oleh Christensen. Menjelang akhir babak pertama, Kai Havertz berhasil mencetak gol hasil dari umpan terobosan Timo Werner yang dilanjutkan dengan mengecoh Ederson Moraes. Kai Havertz melesakkan bola ke gawang Manchester City. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Chelsea 1-0. Bermain tanpa striker murni, City mengalami kerugian besar karena Kevin De Bruyne yang bermain sebagai false nine harus ditarik keluar karena cedera setelah bertabrakan dengan Rudiger di menit 58 dan digantikan dengan Gabriel Jesus. Dengan keunggulan 1-0, Chelsea lebih bermain bertahan di babak kedua dan lebih memanfaatkan serangan balik. Namun, sampai peluit panjang dibunyikan, Chelsea berhasil mempertahankan keunggulannya dan keluar sebagai juara Liga Champions 2020-2021. Selamat untuk Chelsea,
dan nice try untuk Manchester City.